Apakah suami berbohong kepada saya? Jika ini yang mengganggu Anda akhir-akhir ini, pasti ada alasan di balik rasa gelisah Anda. Apapun itu, Anda harus menyingkirkan keraguan Anda karena ketidakpercayaan dalam suatu hubungan adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi melunturkan rasa cinta kalian. Jadi jika Anda ingin tahu apakah Anda bisa mempercayai suami atau tidak, ikuti kuis singkat ini untuk mengetahui kebenarannya. Kuis ini tidak bisa memberikan jawaban pasti 100%, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran mengenai apa yang ada dalam pikiran suami Anda. Cara menjawab kuis ini mudah sekali. Setiap nomor akan ada 3 pilihan, A, B, dan C. Setiap pilihan mengandung poin tertentu. Silakan Anda catat. Jika Anda pilih A, poinnya adalah 2. Jika Anda pilih B, poinnya adalah 1. Jika Anda pilih C, poinnya adalah 0. Misalnya pada nomor 1, Anda pilih jawaban yang A, maka Anda mendapatkan poin 2. Pada nomor 2, Anda memilih jawaban B, maka Anda mendapatkan poin 1. Begitu terus hingga pertanyaan akhir, dan setelah semua pertanyaan Anda jawab, Anda perlu menjumlahkan semua poin yang Anda dapatkan. Jumlah poin ini menyimpulkan seberapa besar kejujuran suami Anda. Jika nanti setelah Anda jumlahkan, ternyata kesimpulannya bagus, yakni suami jujur, bersyukurlah. Jika kesimpulannya suami mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakjujuran, waspadalah. Dan jika ini terjadi kepada Anda, segera ikuti konseling rumah tangga. Anda bisa berkonsultasi secara jujur dan terbuka. Anda tidak perlu khawatir, semua masalah dan data diri klien adalah rahasia saya. Konseling rumah tangga bisa dilakukan sebanyak 2 atau 4 kali, tergantung dari tingkat masalah masing-masing klien. Setelah saya memahami masalah dan penyebabnya, saya akan berikan treatment dan terapi khusus untuk membantu menyelesaikan masalah Anda. Apakah konseling ini berbayar, Mbak Maida? Ya, benar. Coba kalau Anda pergi ke dokter atau pergi ke psikolog, Anda akan diberikan resep obat dan untuk menebus resep itu Anda perlu uang untuk membayar. Tapi Anda tidak perlu khawatir, konseling rumah tangga di tempat saya terjangkau. Nah, untuk pendaftaran konseling rumah tangga, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut. Sekarang kita balik lagi ke kuis Mbak Maida. Saya akan ajukan 10 pertanyaan. Perhatikan baik-baik dan jawab dengan jujur. Pertanyaan pertama. Apakah Anda merasa ketika Anda mengkonfirmasi tentang sesuatu yang Anda anggap tidak benar, suami mengubah nada suaranya atau reaksi emosionalnya? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan kedua, apakah dia menjadi terlalu defensif dan mengakhiri percakapan ketika Anda menuduhnya berbohong, yang akhirnya membuat Anda merasa bersalah karena menuduhnya dan meminta maaf? Jawaban A, ya. B, terkadang. Dan C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan jawaban Anda. Pertanyaan ketiga, ketika Anda mencoba menyampaikan sesuatu, apakah suami pernah bertingkah sangat bingung atau seolah dia tidak tahu apa yang Anda bicarakan ketika Anda tahu dia melakukannya? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan keempat, setelah Anda memergoki suami berbohong, apakah sepertinya suami menghindari percakapan apapun dengan Anda? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan jawaban Anda. Pertanyaan kelima, apakah suami pernah mengabaikan topik atau mengubah topik pembicaraan dengan cepat untuk menghindari jawaban pertanyaan yang sulit? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan keenam, apakah suami pernah mencoba membalikkan keadaan kepada Anda? Misalnya, Anda menuduh dia chatting dengan wanita lain,
Kemudian suami menuduh Anda kembali dengan menyatakan Anda juga pernah chatting dengan pria lain. Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Apakah Anda melihat perubahan tiba-tiba dalam sikap atau ucapan suami seperti menjadi bertele-tele? Khususnya ketika Anda mengungkapkan topik tertentu di mana Anda curiga dia sedang berbohong. Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan jawaban Anda. Pertanyaan ke-8. Apakah sepertinya jawaban suami terlalu rumit dan dipenuhi dengan alasan atau pernyataan yang membingungkan ketika dia menjawab? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan jawaban Anda. Pertanyaan ke-9. Apakah sepertinya suami butuh waktu lama untuk menjawab ketika Anda menghadapi sesuatu yang menurut Anda dia sedang berbohong? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa suami sedang membohongi Anda? Jawaban A, ya. B, terkadang. C, tidak. Silakan Anda bisa tentukan poin yang Anda dapatkan. Jika poin Anda berada pada angka 20-16, artinya suami Anda memang sedang menyembunyikan sesuatu. Intuisi Anda mengenal kebohongan suami kemungkinan benar. Selama ini Anda sudah menduga-duga dan merasa tidak nyaman dengan manipulasi yang dilakukan oleh suami. Ingat, kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam sebuah hubungan. Dan jika Anda tidak memilikinya, ke depan rumah tangga Anda akan mengalami banyak kendala. Jika Anda berada di poin ini, saran saya segera ambil keputusan untuk mengikuti konseling rumah tangga bersama saya. Jika poin Anda berada pada angka 15-11, artinya Anda tidak bisa memastikan apakah suami jujur atau tidak. Mungkin ini adalah campuran antara kejujuran dan kebohongan, atau mungkin Anda salah menafsirkan sesuatu. Anda harus duduk dan mengamati lebih banyak tindakan serta ucapan suami untuk mengetahui tingkat kejujurannya. Anda merasa terkadang suami berbohong, tapi tindakan dan ucapan suami tidak mewakili intuisi Anda ini. Jadi, daripada bingung, ikuti saja konseling rumah tangga untuk mengatasi rasa gelisah Anda. Saya juga akan bantu bagaimana membangun komunikasi terbuka dengan suami. Jika poin Anda berada pada angka 10 sampai 0, artinya aman. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Mungkin ada saat-saat di mana suami Anda tidak jujur kepada Anda, tapi bukan berarti dia selalu seperti itu. Kita semua berbohong di beberapa titik dalam hidup kita, terlepas apapun alasan di balik kebohongan itu. Saran saya, tidak apa-apa untuk memaafkan beberapa kesalahan kecil, tetapi pastikan suami Anda tidak menjadikan kebohongannya sebagai kebiasaan.